Chapter 4. Bab 4 Fraksi Misty Clothes. Di aula utama, Xiao Shan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ketika sepertinya dia akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topiknya. Setiap kali dia melakukan ini, gadis yang lembut di sampingnya akan memberikan orang tua pandangan yang halus namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan akan jatuh tertidur dari kebosanan, Sun Er yang di sampingnya membuka buku kunonya dan meminta Xiao Yan. Apakah kamu tahu? Xiao Yan penasaran memandang Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung lengan jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh, Xiao Yan melihat ke arah lengan jubah ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir dari pedang yang berkilau di awan. Mereka berasal dari fraksi Misty Clothes. Tanya Xiao Yan dengan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Jia Ma Empire. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Jia Ma Empire, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meski memiliki Magic Monsters Mountain Range di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat mengambil alih klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di Wutan City, maka fraksi Misty Clothes akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Jia Ma Empire. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi Misty Clothes sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiao Yan, Xiao Shan, yang biasanya memasang wajah ketat dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Mengapa mereka ada di sini? Xiao Yan berbisik. Jari ramping Sun Er berhenti, mungkin itu terkait dengan kamu, saudara Xiao Yan. Aku? Tapi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, tahukah kamu? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang Sun Er tunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yan Ran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang, Nalan Yan Ran? Cucu perempuan Nalan Jia, Komandan Leonhardt dari Jia Ma Empire? Dia tunangan aku yang ditetapkan di antara keluarga kami sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jia seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kau lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan melihat Xiao Yan yang terserap di Sun RS cerita, Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu telah diputuskan olehnya sehingga meskipun namamu sudah cukup buruk selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membatalkan pernikahan. Si kakek tua itu benar-benar keras kepala. Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan terakhir dalam semua hal dalam keluarga sehingga meskipun dia sangat menyukai cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang telah melangkah menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan melirik Xiao yang sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pimpinan faksi Misty Clothes. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikannya dengan saudara Xiao Yan. Maksudmu, bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya melainkan karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan sekarang. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk, berpikir, jika aku adalah seorang Duo Master, siapa yang berani menginjak-injak martabatku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang Duo Master, maka
Bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Clouds, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Do Master, berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah daratan Douki. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Douki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kehilangannya sendiri. Aku percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Menyesal? Xiao Yan mencemooh. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana kamu begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja kamu katakan, ayah aku mungkin bahkan tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana kamu tahu semua ini? Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sue Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Shan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi subjek tabu, sesuatu yang tampaknya takut mereka bicarakan. Untuk Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Clouds untuk menekan ayah? Nalan Yanran ini tentu menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Kemarahan mulai terbangun dalam hati Xiao Yan.